Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 14 ya. Input output. Jadi hari ini studi kasus. Jadi ada di slide yang udah diberikan itu ada traffic light, motor stepper, 7 segment sama snake in a maze. Jadi nanti untuk tugasnya bisa dipilih salah satu dari sini. Ini saya jelaskan dulu satu-satu yang bisa Anda pakai. Yang pertama traffic light yang ini ya. Ini clear screen, jadi intinya meng-close semua window yang tidak kita inginkan atau tidak kita gunakan, clear screen. Start, kenapa saya pakai start? Ini maksudnya programnya mau berulang, jadi nggak satu kali selesai. Jadi mau dibikin berulang. Kalau misalnya nggak mau bikin berulang ya udah startnya tinggal dihapus. Yang jump start di sini JMP startnya juga dihapus. Ini saya mau bikin move AL00. Jadi lihat di bagian sini ya. Di bagian sini tuh yang dipakai pinnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kan lampunya ada 6 nih. Yang 2 di belakang itu nggak dipakai. Nah, jadi kalau misalnya saya mau bikin lampunya dari sini dulu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus nyala lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, nyalanya terus-terusan bergantian. Ini yang mau saya bikin ya. Maka yang mau saya nyalakan kan yang lampu yang ini dulu. Lampu yang ini tuh kan lampu yang paling depan ini ya. Berarti ini harusnya 1 aktif. Berarti kan 1, yang lainnya 0 semuanya. Berarti kan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti kan kalau diheksakan kan 8, 0 ya. Terus mau lampu yang kedua ini yang nyala. Lampu yang kedua ini yang nyala berarti yang ini ya. Berarti kan ini jadi 1. Berarti ini 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kalau diheksakan tuh jadi 4, 0. Kayak gini. Ini ya. Berarti saya mau yang lampu depan, yang lampu kiri atas. Berarti kan 8, 0. Terus mau lampu yang kiri tengah. Berarti kan ini satunya aktif. Berarti kan heksadesimalnya jadi 4, 0. Terus lampu bawahnya yang kiri paling bawah yang ini. Yang ini berarti heksanya adalah ini 2, 0 dan seterusnya 1, 0, 8, 4. Makanya di sini sampai 1, 0, 0, 8, 0, 4. Jadi nanti lampunya nyala terus. Kenapa out 01? Berarti heksa ini dieksekusi dulu, dikeluarkan di out 01. Out 01 tuh artinya keluarkan di traffic light ya. Terus eksekusi 80 keluarkan di out 01. Seterusnya gitu. Nah, terus udah selesai maka jump start, berarti disuruh kembali lagi ke sini, ke start, ulang lagi. Ini. Kalau yang ini nanti simpel, yang ini silakan dicoba. Jadi nanti tugas Anda adalah mengembangkan atau bikin kasus lain yang nantinya contohnya pakai traffic light. Jadi ini kan saya bikinnya bolak-balik. Nanti Anda mau pakai yang dari tengah dulu, mau dari kanan dulu terus ke kiri. Kalau saya kan dari kiri ke kanan, terserah Anda ya. Intinya silahkan diinovasi sendiri. Oke, ini kita running. Nah, jadinya nyalanya beraturan gini ya. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, ini untuk kasus pertama. Untuk outnya adalah traffic light. Kita masuk ke kasus kedua. Kasus kedua ini contohnya adalah kita mau ngatur gerakan motor stepper. Motor stepper itu kan intinya pergerakannya kan per step. Nah, di sini kita lihat yang jalan yang dipakai itu adalah bit pada LSB. Jadi 4 bit terakhir pada LSB. Jadi kalau kita pakai AL-nya maka yang depan ini nilainya sebenarnya 00 semua karena kan nggak nyambung ke motor stepper. Jadi yang dipakai itu hanya 4 bit terakhir atau LSB. Maka ini saya coba bikin move AL11. Berarti nanti di sini adalah 000 10001 gitu ya. Diikutin aja ininya. Jadi ini MSB, ini LSB-nya. Jadi kan move AL11. Jadi running dulu. Oh, maaf. N running dulu. Oke, stop. Saya assemble dulu ya, step. Oke, move AL11 seperti ini. Di out kan 05 step. Nah, kayak gini ya. Jadi satu-satu kan kelihatan di sini ya.
Jadi nanti diartikan ke dalam bitnya di sini, berarti 0001 0001. Ini kan artinya dari 11 tadi ya. Oke, maka yang nyala itu adalah per 4 ya. 1 di sini, ini kan mati. Berarti kan 1 2 3 nyala, 1 2 3 nyala, 1 2 3, keempatnya nyala. Kayak gitu terus ya. Maka di sini saya perintahkan roll AL, berarti kan disuruh putar left gitu ya. Kita step. Nah, mutar ya. Jadi kan geser nih. Intinya kan sebenarnya geser. Kenapa saya kasih 1 di sini? Biar kelihatan kalau dia geser. Rollnya ini kelihatan. Kalau misalnya pakai 0 kan nggak kelihatan kalau rollnya ini jalan. Yang ini ya. Right on left gitu. Maka saya kasih lagi biar kelihatan satunya jalan di sini. Nah, mutar ya. Satunya geser ke kiri. Oke, terus jam ini ulang, intinya disuruh ngulang lagi ke atas. Jadi ngulang terus. Jadi rollnya jalan terus. Oke. Nah, 1 yang di sini juga gunanya buat apa? Karena kalau misalnya udah satunya di sini, nanti kan 0-0-nya kan panjang. Jadinya ini jedanya lama sampai satunya geser. Makanya dikasih lagi 1 juga. Itu juga fungsinya. Maka kita running. Jadi kelihatan muternya ya. Nah, kelihatan juga pergeseran angka 1-nya ke sebelah kiri. Nah, ini salah satu penggunaan roll. Berarti kalau roll berarti pergerakannya kiri, atau kalau kita lihat nih searah jarum jam. Jadi kalau misalnya mau bikin arahnya berlawanan sama arah jarum jam, ya tinggal kita ganti roll. Stop. Nih, kita coba. Kita ganti sama roll. Maka arah putarannya juga pasti berubah. Nah, lihat. Dia jadinya ke arah berlawanan sama arah jarum jam. Ini salah satu contohnya. Yang di slide PPT juga udah ada, tinggal dicoba aja. Yang ini kan cuma tinggal nyoba salah satu putarannya move AL01. Ini kalau AL1 ini berarti AL01 ya, AL02, AL04, 8 gitu ya, dan seterusnya. Ini buat dicoba-coba buat ngecek perubahan motor stepper. Oke, kita langsung masuk ke kasus selanjutnya. Oke, kasus selanjutnya adalah 7 segment tadi. Ini contohnya CLO mulai move ALFA. Ini sudah saya jelaskan juga kan sebelumnya. Kalau ini intinya saya bikin programnya adalah mau bikin dia nyalanya bergantian gitu aja. Jadi depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Perlu diketahui sudah diketahui kan kalau 7 segment ini nggak bisa nyala dua-duanya karena bit LSB paling belakang itu menyatakan nanti LED 7 segmen mana yang nyala. Jadi kalau di sini 1 berarti yang nyala yang belakang. Kalau di sini 0 berarti masuk ke gerbang not, berarti kan jadi 1, makanya nyala adalah yang ini. Jadi nggak bisa nyala dua-duanya. Jadi di sini saya kasih contoh kalau kita mau jalankan berbarengan. Nah, kayak gini ya. Maka kita bahas dulu. Assemble, step, move ALFA, berarti kan nilainya adalah 1111 1010, kayak gini ya. 111, maka 6 bit yang depan ini 1 2 3 4 5 ini ya. 5 6 7 sama yang belakang ini buat nyatain yang ini tadi ya. Maka FA kan 1111 0 1 0 yang ini ya. Berarti kita lihat yang nyala yang ini. Terus bit keduanya yang ini. Yang ini bit ketiga nyala ya. Terus yang ini bit keempat ya. Terus yang ini kelima. Yang ini yang tengah. Yang ke-6, yang 6 itu yang tengah untuk bikin angka 8 dinonaktifkan karena kan kita mau bikin angka 0 ya. Terus yang ini satu yang bit ke-7 itu yang di sini. Oke. Maka angkanya 00. Terus karena di sini FA berarti kan belakangnya 0. Kalau belakangnya 0 berarti masuk ke sini
0, digerbangkan not jadi 1, berarti yang nyala adalah yang depan. Terus tap lagi jadi 00, mati. Habis mati dikasih lagi input move ALFB, berarti sama seperti tadi 111 masuk ke sini ya, tinggal dilihat aja arah kabelnya gini. Terus yang belakangnya kita lihat FB, bedanya kan FB sama FA kan belakangnya 1, kalau FA kan belakangnya yang ini 0, kalau FB kan 11, berarti kan belakangnya 1. Berarti ngasih tahu kalau yang nyala adalah bit yang set fan segment yang kedua, yang belakang ini, yang sebelah kanan. Jadi kalau kita running, jadi ganti-gantian gini. Kalau mau bikin terus-terusan gini, looping terus, ya udah bikin pengulangan di sini. Jam mulai. Jadi dia nyala terus. Terus kalau misalnya mau bikin angka 1 gimana? Ya udah tinggal ini kan yang nyala, bit ke 7 sama bit ke nih bit ke 5. Ya udah tinggal bikin 00000101, terus belakangnya kalau 1 yang ini berarti yang nyala yang belakang, kalau misalnya mau yang ini berarti belakangnya 0. Terus mau bikin angka 2 tinggal diikutin aja angka 2 nanti yang mana, berarti kan ini yang ini sama ini, berarti angka 2 dan seterusnya. Oke, ini untuk 7 segment. Terus kasus yang keempat, kita masuk ke snake in a maze ya. Jadi ada ular di labirin. Oke, saya percepat. Mulai. Kita coba gini dulu ya. Oke, kelihatan nggak ya? Saya coba perbesar. Oh, udah nggak bisa. Oke, intinya seperti ini. Ini ada kata-kata up, down, left, right, terus distance. Distance itu jarak. Jadi intinya out 04 di sini itu menyatakan kalau mengeluarkan snake and a maze ya. Jadi ular, dan ini ularnya mulai dari sini. Nah, jadi di sini perintahnya adalah move ALFF. Jadi ALFF itu berarti FF kan 1111 ya. Jadi ini ada 8 bit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi bitnya kalau misalnya mau bikin up naik, berarti kalau dia naik ke atas berarti yang satunya di sini aktif. Terus kalau misalnya mau bikin turun berarti pakai yang ini, satu yang ini yang diaktifkan. Kalau left kiri berarti pakai yang ini, kalau right berarti yang ini. Terus yang ini kecepatannya, sebenarnya distance itu kecepatannya. Jadi dia mau full kecepatannya berarti pakai 111 semua, berarti F, belakangnya F. Terus di sini ada perintah FF itu artinya reset. Jadi disuruh ngereset dari awal. Jadi intinya disuruh balik lagi dari sini. Makanya ada perintah FF to reset. Jadi kalau misalnya mau ngulang, kalau ini udah selesai ngelewatin ini labirinnya sampai sini, nanti jam aja, kasih jam terus balik lagi ke mulai move ALFF, berarti kan reset ya. Berarti balik lagi ke sini dia ke posisi awal. Kalau misalnya mau bikinnya berulang terus. Nah, jadi out 04 kan berarti perintahkan keluarkan snake and a maze tadi. Misalkan kita coba ya. Berarti move. Nah, ini kan posisinya di sini. Berarti kan dia harusnya turun ya. Nah, kalau turun berarti perintahnya di sini 1. Turun itu down ya. Yang ini. Berarti perintahnya adalah 0100. Berarti kan ini nilainya 0100 0100. Terus kecepatannya 1 kayak gini ya. Nih, ini kan tadi up,
down, left, right. Berarti kita kan mau turun, berarti yang ini yang dikasih 1, berarti kan ini nilainya adalah 4 ya. Ini 4, kecepatannya misalnya mau dipakai full, berarti kan ini kan 15, berarti 16 dari 0 ya. Berarti ini 4F gitu ya. 4F. Nah, berarti sekarang kita tinggal kasih perintah move AL. Move AL 4F. Di outkan di 04. Nah, sekarang kita running. Nah, turun ya dia. Ternyata kecepatannya cuma segini. Ya udah, berarti kalau melakukan hal yang sama nggak usah lagi di out lagi. Outkan terus di 04. Kita running lagi. Oke, lebih jauh. Masih butuh banyak, kita copy. Oke, masih kurang ya. Kita perbanyak aja. Oke, kurang mungkin sekitar 3. Oke, udah. Berarti ini kan sekarang butuh ke sebelah kanan ya. Berarti kita butuh right. Berarti kalau right kan yang ini 1, berarti 0001 kecepatannya mau dibikin full lagi. Berarti 1F ini ya. Ini berarti kan 0001 karena right ke sebelah kanan ya. Terus kecepatannya mau dibikin full juga, berarti kasih 1F. Jadi sekarang kasih lagi masukan move AL 1F. Karena ini agak panjang, kita kasih 2 kali ya. Out 04. Out 04. Oke. Jadinya dia ke kanan. Ya udah, nanti kalau misalnya mau ke atas berarti up kan, berarti di sini 1000, berarti 8F. Terus kalau mau ke kanan lagi berarti 1F. Kalau misalnya mau full, kalau misalnya mau ternyata cuman kurang dikit, ya udah kecepatannya ganti aja jadi 0001. Berarti kalau misalnya dia ke atas sedikit aja ya berarti up. Berarti 1000, ke atasnya cuma dikit, berarti misalnya 2, berarti 82. Berarti move AL 82 kayak gitu. Ini latihannya buat nyoba-nyoba motor berlawanan arah AL sekian, dicoba-coba. Ada contohnya. Ini buat latihan, buat tugas juga pertemuan 14. Nah, kuisnya silakan pilih salah satu dari ini, atau kalau mau mengembangkan lebih bagus juga boleh. Intinya kuisnya Anda bikin program, jadi nanti saya di print screenshotkan ini ya. Nih, programnya sama hasilnya. Awalnya gimana di screenshot, terus hasil akhirnya nanti gimana di screenshot. Terus dikasih penjelasan. Ini dikasih komen gitu. Komen ini perintahnya apa? Yang ini artinya apa, ini artinya apa. Terus tugasnya ini saya mau bikin programnya tentang apa gitu ya. Dibuatkan dalam bentuk laporan. Jadi boleh diketik, boleh tulis tangan. Yang pasti harus ada gambaran isi programnya, hasilnya juga harus ada. Terus kasih penjelasan. Per step ini ada penjelasannya. Kalau misalnya sama kayak gini berarti kan perintahnya adalah out 04. Kenapa harus sebanyak ini? Itu juga harus dijelaskan kenapa out 04-nya sebanyak ini. Terus mau memodifikasi hal yang sama tapi programnya dibikin lebih singkat juga boleh. Jadi bisa macam-macam. Oke, cukup sekian untuk pertemuan 14. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir. Selanjutnya kita kuis, habis kuis kita UAS. Jadi semoga nilainya bagus, tidak ada yang remedi. Terus mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata selama perkuliahan ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.